Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Susana Buangda Tedonuata. Nama saya Elizabeth Amnahas. Nama saya Elin Florisa. Nama saya Anisina. Nama saya Angelina Del Penderet. Nama saya Berlian Victoria Manyuli. Nama saya Anastasia Agnes Tibekeban. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Angelina Sifan Agraga, saya dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Reski Pramudita Handa dengan NIM 21237566129. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini kami akan membahas materi tentang ekuitas. Ada beberapa agenda yang akan kami bahas, diantaranya yaitu yang pertama karakteristik PT, yang kedua transaksi ekuitas, yang ketiga dividen, yang keempat hibah pemerintah, dan yang kelima analisis ekuitas. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu karakteristik PT. Terdapat bentuk organisasi perusahaan. 3 bentuk organisasi bisnis diantaranya yaitu yang pertama perorangan, yang kedua persekutuan atau partnership, yang ketiga perseroan terbatas. Perseroan terbatas sendiri memiliki karakteristik khusus, yaitu yang pertama pengaruh dari undang-undang PT, yang kedua penggunaan sistem saham, yang ketiga pengembangan variasi dari ownership interest, dalam hal ini kepentingan kepemilikan. Lanjut pada prosedur pendirian PT, itu diatur dalam Undang-Undang PT tahun 2007. Yang pertama didirikan minimal 2 orang yang memiliki bagian saham dengan akte notaris, dan yang kedua perusahaan harus mengajukan permohonan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas setelah akte pendirian ditandatangani oleh notaris. Yang berikut karakteristik saham. Ada hak pembagian proporsional, yaitu atas laba dan kerugian. Yang kedua dalam manajemen, dalam hal ini hak voting. Yang ketiga atas aset saat likuidasi. Yang keempat atas penerbitan saham baru untuk kelas saham yang sama. Yang berikutnya lagi ada memiliki risiko kerugian terbesar, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan, dan tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi komponen ekuitas. Modalisator sama dengan saham biasa ditambah saham preferen sama dengan agio saham, ditambah laba tahan dikurang saham tambah agio saham treasury, ditambah laba komprehensif lain, ditambah kepentingan non pengendali. Yang berikut prosedur penerbitan saham. Yang pertama tahap persiapan persetujuan RUPS dan menunjukkan penjamin emisi. Yang kedua tahap pengajuan dan pernyataan pendaftaran otorisasi Bapepam LK. Yang ketiga tahap penawaran atau penjualan saham. Yang keempat tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham, biaya penjamin emisi, akuntansi, biaya hukum, percetakan, pajak, dan lain sebagainya, mengurangi pendapatan atas penjualan saham. Yang berikut nilai par saham. Yang pertama nilai per saham tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Yang kedua, penerbitan saham dengan nilai par saham yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Yang pertama, saham preferen atau saham biasa merefleksikan nilai par atas saham yang diterbitkan. Yang kedua, agio saham nilai lebih atas nilai par yang dibayarkan oleh pemegang saham. Yang berikut saham tanpa nilai par. Alasan penerbitan yang pertama menghindari kewajiban kontingensi, yang kedua menghindari kebingungan di dalam pencatatan nilai par versus nilai pasar. Saham tanpa nilai par harus dicatat sebagai nilai saat diterbitkan tanpa agio saham. Jika regulasi mengharuskan adanya nilai yang ditetapkan pada saham tanpa nilai par, maka selisih nilai yang ditetapkan dengan harga saat diterbitkan dicatat sebagai agio saham. Contoh saham tanpa nilai par. PT Merapi memiliki 1000 lembar saham biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT Merapi menerbitkan kembali 200 saham dengan harga Rp500 per lembar saham, maka akan dicatat dalam penjurnalan kas di debit sebesar 100.000 pada saham biasa di kredit sebesar 100.000. Tetapi jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar Rp200, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 100.000 pada saham biasa dan agio saham biasa di kredit sebesar 40.000 dan 60.000. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain harus dipisahkan komponen ekuitas dan komponen lainnya.
Misal convertible bond, saham diterbitkan dengan opsi atau warrant. Metode untuk alokasi saham, pertama ada metode proporsional dan metode penambahan. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode proporsional. PT DEF menerbitkan 500 saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar Rp1.000 yang dijual dengan lump sum Rp400.000. Saham biasa 500 lembar saham dikali Rp600, totalnya Rp300.000 dengan persenan 60%. Saham preferen, jumlah sahamnya ada 200 lembar dikali Rp1.000, totalnya Rp200.000, sehingga mendapatkan nilai pasar sebesar Rp500. Alokasinya, ketika alokasi biasa, harga penerbitannya Rp400.000 dikali 60% jadi Rp240.000. Sedangkan di alokasi preferen, harga penerbitannya 400 dikali 40% sama dengan totalnya Rp160.000. Untuk contoh jurnalnya, kas didebit pada saham preferen, agio saham preferen, saham biasa, agio saham biasa, dikredit sebesar Rp40.000, Rp120.000, Rp50.000, dan Rp190.000. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode penambahan. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar tidak diketahui yang dijual dengan lump sum Rp400.000. Jumlah sahamnya saham biasa 500 lembar dikali Rp600 hingga mendapatkan total Rp300.000. Saham preferennya ada 200 lembar, tetapi nilai wajar dari saham preferen tidak diketahui. Jadi nilai pasar yang didapatkan tetap Rp300.000 dari saham biasa. Alokasi biasanya Rp300.000. Untuk saham preferen Rp400.000 dari hasil yang tadi dikurangin Rp300.000 sehingga mendapatkan hasil Rp100.000. Yang berikut adalah saham diterbitkan dengan sekuritas lain metode penambahan. PT DEF menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par Rp100 dan nilai wajar Rp600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai par Rp200 dan nilai wajar tidak diketahui yang dijual dengan lump sum Rp400.000. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Kas didebit sebesar Rp400.000 pada saham preferen, agio saham preferen, saham biasa dan agio saham biasa, dikredit sebesar Rp40.000, Rp60.000, Rp50.000, dan Rp250.000. Yang berikut adalah saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan dengan non-kas pada yang pertama nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima, yang kedua jika nilai wajar atas barang dan jasa tidak dapat diukur dengan handal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Yang berikut saham diterbitkan dengan transaksi non-kas. PT GAI menerbitkan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan nilai par Rp500 untuk mendapatkan paten atas produk PT GAI. Kasus yang pertama, PT GAI tidak dapat menentukan nilai wajar paten tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar Rp750. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Paten didebit sebesar Rp1.500.000 pada saham biasa dan agio saham biasa, dikredit sebesar Rp1.500.000. Kasus yang kedua, PT GAI tidak dapat menentukan nilai wajar saham tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar Rp1.200.000. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Paten didebit sebesar Rp1.200.000 pada saham biasa dan agio saham biasa, dikredit sebesar Rp1.200.000. Kasus yang ketiga, PT GAI tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten tetapi konsultan independen menentukan nilai wajar paten sebesar Rp1.250.000 berdasarkan metode diskonto arus kas. Pencatatannya adalah sebagai berikut.
paten didebit sebesar 1.250.000 pada saham biasa dan agio saham biasa dikredit sebesar 1.250.000. Yang berikut adalah pembelian kembali saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham beredarnya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, meningkatkan earnings per share dan return on equity. Yang kedua, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Dan yang keempat adalah memengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan atau harga stabil atau meningkat. Yang berikut adalah saham treasury. Yang pertama, reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik atau dijual kembali di masa depan. Yang kedua, jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut dengan saham treasury. Yang ketiga, saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Dan yang keempat, kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Saham treasury menurut PSAK nomor 50 dan 55. Yang pertama, jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas, entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Yang ketiga, saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi atau disebut dengan imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Saham treasury menurut PSAK yang berikut adalah nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 revisi tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan. Yang berikut adalah entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK nomor 7 revisi tahun 2010 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Contoh dari saham treasury. PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp200 pada harga Rp500 per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Dalam pencatatan ekuitas, saham biasa sebesar Rp200 par 20.000 lembar diisukan dan beredar, Rp 4 juta, agio saham biasa 6 juta, laba ditahan 20 juta, dengan total ekuitas adalah 30 juta. Akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas. Baik, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman kelompok saya karena tidak bisa bersama-sama dengan kalian untuk mempresentasikan materi ekuitas ini. Mengapa? Karena saya ada halangan dan benar-benar tidak bisa bergabung dengan teman-teman sekalian. Tetapi dari ketua kelompok sudah memberikan bagian-bagian saya untuk dipresentasi. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu slide ke-24. Contoh dari saham treasury. PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp200 pada harga Rp500 per share. Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta. Ekuitas saham biasa 4 juta. Nah, 4 juta ini didapatkan dari nilai par Rp200 dikalikan dengan 20.000 lembar saham. Selanjutnya ada agio saham biasa 6 juta. Nah, 6 juta ini didapatkan dari selisih nilai jual dan nilai nominal dari suatu saham atau agio. Nah, untuk nilai jualnya di sini Rp500 dan untuk nilai parnya ini atau nilai nominal Rp200 dikurangi mendapatkan Rp300 lalu dikalikan dengan 20.000 lembar saham, maka didapatkan 6 juta. Selanjutnya
laba ditahan 20 juta. Maka total ekuitasnya 30 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Februari PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga Rp700. Maka jurnalnya saham Trisuri di debit sebesar 3.500.000, pada kas di kredit 3.500.000. Nah, 3.500.000 ini didapatkan dari 5.000 lembar saham dikali dengan Rp700. Nah, maka untuk perhitungan yang pertama digabungkan dengan biaya Trisuri ini. Nah, biaya Trisuri ini mengakibatkan dikurangi. Maka total ekuitas yang 30 juta dikurangi dengan biaya saham Trisuri 3.500.000 mendapatkan total ekuitas 26.500.000. Selanjutnya, tanggal 2 Maret PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 500 lembar dengan harga Rp1.000. Jurnalnya kas di debit sebesar 500.000, pada saham Trisuri di kredit 350.000 dan agio saham Trisuri 150.000. Contoh selanjutnya, tanggal 2 April, PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 500 lembar dengan harga Rp600. Maka jurnalnya, kas 300.000, agio saham Trisuri 50.000, dan saham Trisuri di kredit 350.000. Agio saham Trisuri 2 April sebesar 50.000 dan 2 Maret sebesar 150.000. Maka saldo dari agio saham Trisuri ini sebesar Rp100.000. Contoh selanjutnya, tanggal 2 Mei, PT JKL menjual kembali saham Trisurinya sebanyak 1.000 lembar dengan harga Rp550. Maka jurnalnya kas di debit 550.000, agio saham Trisuri di debit 100.000, laba ditahan di debit 50.000, pada saham Trisuri di kredit 700.000. Karakteristik saham preferen. Fitur umum saham preferen. Yang pertama, preferensi dividen. Yang kedua, preferensi atas aset saat likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara atau vote. Ada beberapa kata kunci dari karakteristik saham preferen. Yang pertama, kumulatif. Yang kedua, partisipasi atau parsial dan penuh. Yang ketiga, dapat dikonversi. Yang keempat, callable. Yang kelima, redeemable. Contoh saham preferen. PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai par Rp300 dengan harga Rp1.000 per lembar saham. Bishop mencatat penerbitan saham sebagai berikut. Kas 5 juta di debit, pada saham preferen 1.500.000 di kredit, dan agio saham preferen Rp3.500.000 di kredit. Dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau equity investor. Kebijakan dividen. Alasan distributor dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Yang pertama, memelihara persetujuan dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi negara atau undang-undang PT. Yang ketiga, membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Yang keempat, mempengaruhi arus kas atau likuiditas. Yang kelima, berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Kebijakan dividen. Jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen kas. Yang kedua, dividen properti.
yang ketiga dividen likuidasi, dan yang keempat dividen saham. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Dividen kas. Yang pertama, Dewan Direksi mengusulkan pengumuman dividen kas. Yang kedua, dividen kas yang diumumkan merupakan kewajiban atau biasanya termasuk kewajiban lancar. Yang ketiga, perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen kas kepada saham treasury. Terdapat beberapa tanggal penting dividen kas. Yang pertama, tanggal pengumuman. Laba ditahan di debit pada utang dividen di kredit. Mohon maaf salah. Tanggal pengumuman, laba ditahan di kredit pada utang dividen di debit. Yang kedua, tanggal pencatatan no entry. Yang ketiga, tanggal pembayaran utang dividen di debit pada kas di kredit. Yang berikut contoh dividen kas. Tanggal 2 Juni PT PKR mengumumkan pembayaran kas dividen Rp200 atas 200.000 saham yang terutang pada tanggal 12 Juli kepada semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal 22 Juni. Tanggal pengumuman 2 Juni, laba ditahan 40 juta, utang dividen 40 juta. Tanggal pencatatan 22 Juni, tanggal pembayaran 12 Juli, utang dividen 40 juta, kas 40 juta. Yang berikut dividen properti. Yang pertama, merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas. Yang kedua, properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Yang berikut contoh dividen properti. PT KRS melakukan transfer kepada pemegang saham beberapa investasinya dalam bentuk sekuritas senilai 300 juta dengan mengumumkan dividen properti tanggal 12 Desember 2012. Untuk distribusikan tanggal 22 Januari 2013 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 2 Januari 2013. Pada tanggal pengumuman, sekuritas tersebut memiliki nilai wajar, yaitu tanggal pengumuman 12 Desember 2012. Investasi ekuitas 100 juta, laba ditahan 200 juta, utang dividen properti 200 juta. Tanggal distribusi 22 Januari 2013. Utang dividen properti 200 juta, investasi ekuitas 200 juta. Yang berikut dividen likuidasi. Yang pertama, dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Yang kedua, dividen likuidasi lebih aplikasikan retur atau atas normal investasi daripada profit yang dihasilkan perusahaan. Yang berikut dividen likuidasi. PT RST menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasanya sebesar 220 juta, menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan, sisanya sebagai pengambilan modal. Tanggal pengumuman laba ditahan 100 juta, agio saham biasa 120 juta, utang dividen 2.200.000. Tanggal pembayaran utang dividen 2.200.000, kas 2.200.000. Oke. Akuntansi hibah menurut pemerintah PSAK nomor 61. Hibah pemerintah termasuk hibah non-moneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa
entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah. Akuntansi hibah pemerintah PSAK terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi tersebut. Pertama, pendekatan modal, yaitu hibah diakui di luar laba rugi, dan pendekatan penghasilan, yaitu hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset termasuk hibah non-moneter pada nilai wajar disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang nilai tercatat aset. Contoh penyajian ekuitas terdapat di PPT nomor halaman 47 dan halaman 48 menurut referensi laporan keuangan perusahaan PLN. Yang berikut penyajian pada etap. Laporan laba rugi dan saldo laba digabung dapat disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan ekuitas hanya muncul karena yang pertama laba atau rugi, yang kedua pembayaran dividen, yang ketiga koreksi kesalahan periode lalu, dan yang keempat perubahan kebijakan akuntansi. Yang berikut penyajian pada etap. Laporan perubahan ekuitas etap menyajikan yang pertama laba rugi tahun berjalan, yang kedua pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, yang ketiga pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, dan yang keempat rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas. Yang berikut perbedaan PSAK dan SAK etap. PSAK pos minimal, SAK etap pos minimal lebih sedikit. PSAK pengungkapan distribusi dividen dan dividen per saham, SAK etap tidak ada. PSAK tidak diperkenankan, SAK etap laporan perubahan ekuitas dan saldo laba dapat menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-53, yaitu analisis ekuitas. Yang pertama, tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Laba bersih dikurangi dengan dividen preferen dibagi dengan rata-rata common equity. Lalu yang kedua, rasio payout. Rumusnya dividen cash dibagi dengan laba bersih dikurangi dengan dividen preferen. Lalu yang ketiga, nilai buku per lembar saham. Ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Kita langsung saja pada contohnya. Yang pertama, PT XYZ memiliki laba bersih 200 juta rupiah, mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar 50 juta rupiah, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 1 miliar rupiah. Maka, tingkat pengembalian terhadap ekuitas laba bersih dikurangi dengan saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa, dan untuk laba bersihnya sebesar 200 juta, saham preferennya 50 juta, dan rata-rata ekuitas saham biasa 1 miliar. Maka hasil yang didapat 15%. Nah, rasio menunjukkan seberapa banyak dolar dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan pemilik. Contoh selanjutnya, PT XYZ memiliki dividen cash sebesar 200 juta dan laba bersih sebesar 500 juta, dan tidak ada saham preferen beredar. Maka, rasio payout-nya adalah dividen cash sebesar 200 juta dibagi dengan laba bersih 500 juta, maka mendapatkan hasil 40%. Nah, 40% ini menunjukkan rasio pendapatan yang diperoleh investor atas laba bersih perusahaan. Contoh selanjutnya, PT XYZ memiliki 500.000 lembar saham biasa beredar dengan total nilai 300 juta rupiah. Maka nilai buku per lembar saham, ekuitas pemegang saham biasa sebesar 300 juta rupiah dibagi dengan saham biasa yang beredar 500.000,
maka mendapatkan hasil Rp600. Nah, Rp600 ini adalah jumlah yang akan diterima oleh tiap lembar saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada neraca. Menjelaskan sedikit tentang dividen likuidasi. Dividen likuidasi itu dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba, ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Dividen likuidasi lebih mengimplikasikan return atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dividen likuidasi, di sini saya memberikan satu contoh. PT RSC menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasanya sebesar Rp220 juta. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 100 juta sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Tanggal pengumuman laba ditahan sebesar 100 juta, agio saham biasa 120 juta, utang dividen itu 2.200.000. Tanggal pembayaran utang dividen 2.200.000, kas 2.200.000. Yang kedua, dividen saham. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dan basis prorata tanpa mendapatkan pembayaran apapun atau tidak ada kas masuk dan keluar. Ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan tersebut melakukan transfer atau nilai wajar dari laba yang ditahan. Ini biasa disebut dividen saham kecil. Ketika saham dividen lebih dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham, biasa disebut dividen saham besar. Dividen saham di sini ada dua contoh. Saya memberikan satu contoh. Yang pertama itu PT UPW memiliki 2 juta lembar saham biasanya beredar dengan nilai par Rp200 dan laba ditahan sebesar 700 juta. Jika PT UPW mengumumkan 10% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham itu adalah 300 per lembar, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Tanggal pengumuman laba ditahan itu 60 juta, saham biasanya dapat didistribusikan 40 juta, agio saham biasanya 20 juta. Tanggal distribusi, saham biasanya didapatkan didistribusikan 40 juta, saham biasa itu 40 juta. Dividen saham yang contoh yang kedua, PT UVW memiliki 2 juta lembar saham, biasanya beredar dengan nilai par Rp200 dan laba ditahan sebesar Rp700 juta. Jika PT UVW mengumumkan 30% dividen saham, maka perusahaan menerbitkan 6.000 lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Jika nilai wajar saham itu adalah 3.300 per lembar, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal pengumuman laba ditahan 600.000 kali 200 per 120 juta. Saham biasanya dapat didistribusikan 120 juta. Tanggal distribusi, saham biasanya dapat didistribusikan 120 juta dan saham biasa 120 juta. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.